Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, video pembacaan sebelum dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah dari MK Ekologi Administrasi Negara. Dari kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang bertambahkan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang pertama Muhammad Islam, yang kedua ada Rahmat Yani, yang ketiga ada Ikram. Pada tugas pembuatan video ini, di sini mengenai tentang MK Ekologi Administrasi Negara dengan judul kami yaitu tentang struktur perubahan sistem ekologi administrasi negara. Baik, yang pertama kawan-kawan, di sini karena pembahasannya itu yang pertama adalah saya sendiri yang membahas mengenai tentang struktur perubahan sistem ekologi administrasi negara sendiri. Nah, dalam pembahasan ini artinya apa? Memahami struktur dan fungsi administrasi negara memang sangat penting dalam menghadapi perubahan sistem ekologi yang sangat kompleks, artinya yang sangat bermasalah begitu. Sebuah pemahaman yang mendalam mengenai tentang perubahan sistem ekologi ini, yaitu dinamika organisasi dan tantangan yang dihadapi ini dapat membantu mengatasi hambatan dan mengimplementasikan strategi yang sangat efektif. Artinya apa? Perubahan ekologi yang dulu sama sekarang itu memang menjadi evaluasi untuk kita begitu. Untuk apa? Untuk merubah hal-hal yang menjadi lebih baik begitu. Nah, dengan merubahnya itu butuh dengan strategi yang sangat efektif dan juga dinamis. Baik kawan-kawan, di sini pembahasannya adalah struktur perubahan sistem ekologi administrasi negara. Di sini kami membahas ada 3 poin, ada beberapa poinnya, ada 3 poin. Namun sebenarnya poinnya ini sangat banyak. Namun yang kami bahas ini cuma 3 poin karena menurut kami yang 3 poin ini memang sangat bermanfaat dan sangat mudah kita pahami gitu kan pembahasan dari kami gitu. Yang pertama adalah perubahan organisasi. Artinya apa? Administrasi negara memang harus sangat beradaptasi cepat dengan perubahan-perubahan begitu kan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut bahwasanya administrasi negara administrasi ini artinya adalah sebuah pelayanan, sedangkan negara adalah yang memiliki kedudukan, yaitu administrasi negara adalah pemerintahan yang memang melayani masyarakatnya begitu kan. Maka dengan itu perubahan-perubahan yang seiring zamannya akan terjadi, maka pemerintahan negara itu harus lebih waspada dan juga strategis. Baik kawan-kawan, masih dilanjutkan dengan perubahan organisasi tadi. Jadi contoh perubahan organisasi ini sangat banyak. Salah satunya adalah perubahan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan yang sangat dinamis. Nah, dengan ada seiringnya perubahan-perubahan itu, maka administrasi negara ataupun pelayanan terhadap masyarakat, terhadap negara, itu akan lebih strategis lagi gitu. Jadi, misalnya contohnya seperti sosial. Sosial ini perubahannya lebih cepat ya, lebih pesat dan juga ekonomi. Ekonomi ini tidak mesti selalu di atas begitu. Nanti ada masanya itu naik turun ekonomi begitu. Maka dengan cara mengatasinya ya administrasi negara ini harus lebih kuat begitu, harus lebih memang ekstra dalam melayani masyarakatnya begitu. Itu mengenai tentang perubahan organisasi. Nah, yang kedua kawan-kawan, yang pertama tadi kita sudah tahu bahwasanya perubahan organisasi. Sedangkan yang kedua di sini adalah inovasi kebijakan. Artinya apa sih? Kebijakan dan program ini harus disesuaikan untuk menghadapi tantangan baru dalam sistem ekologi. Ini yang dilakukan kebijakannya oleh siapa? Oleh pemerintah. Pemerintah memang harus lebih ekstra akan perubahan negaranya begitu. Yang ketiga yaitu kolaborasi pemangku kepentingan begitu. Artinya apa? Kolab, kita tahu kan kolab ini artinya sebuah kerjasama yang sangat erat antara pemerintahan, swasta, dan juga masyarakat sipil diperlukan untuk mencapai tujuan bersama begitu. Jadi kita berpikir begitu, pemerintah berpikir bagaimana sih caranya supaya negara kita ini berkembang, negara kita ini menjadi naik, jadi maju begitu. Ya caranya memang dipikirkan oleh pemerintah begitu, karena mereka yang memang berjabat di sebuah negara ini, mereka yang melayani masyarakat kita begitu. Nah, selanjutnya di sini mengenai tentang tanya jawab, karena di sini kita disuruh untuk tanya dan langsung jawab. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya tujuan utama ekologi administrasi negara ini dalam membenahi kondisi negara kita sendiri begitu. Jadi jawabannya kembali lagi dengan MK kita yang pertama, dengan pelajaran kita yang pertama di minggu pertama, bahwasanya ibu dosen itu pernah mengajarkan tentang apa sih sebenarnya pengertian dari ekologi. Dari pengertian ekologi itu itulah yang dikatakan dengan cara membenahi kondisi negara kita. Nah, artinya apa? Perlu diketahui, jawabannya ya, perlu diketahui ekologi administrasi negara ini adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan juga keuangan begitu.
Nah, kita sudah jawab mengenai tentang tujuan dari negara ini, yaitu memecahkan masalah-masalah publik gitu. Sangat banyak masalah-masalah publik. Salah satunya adalah organisasi, SDM dan juga keuangan. Kita bahas SDM ya. SDM kita tahu bahwasanya sumber daya manusia gitu. Artinya apa? Di Indonesia kita ini SDM itu sangat memang pinter-pinter, orang itu pinter-pinter sangat banyak, dan tamatan-tamatan S3 itu wah sangat luas ya, sangat berhamburan begitu. Artinya apa? Jadi negara ini memang harus lebih cermat begitu, harus lebih jeli gitu. Artinya dalam memilih ataupun merangkul orang-orang yang memang sesuai dengan bidangnya begitu. Contohnya kemarin kita baru bahas, kalau nggak salah itu sama Bapak Rizwan, kita bahas itu tentang Bapak AHY begitu. Beliau ini diangkat juga sebagai menteri, namun kita lihat latar belakangnya, beliau ini sebenarnya dia ini kemampuannya apa gitu, dan di Indonesia ini kemampuannya apa juga begitu. Salah, itu memang kesalahan pemerintah. Baik, di sini kawan-kawan saya akan mempresentasikan atau menjabarkan sedikit tentang apa itu tantangan perubahan sistem ekologi. Seperti yang kita ketahui bahwa tentunya kalau berbicara tentang tantangan, tentunya itu merupakan adalah titik-titik atau hambatan atau hal yang menjadi sebuah tantangan yang harus kita hadapi dalam memahami perubahan sistem ekologi. Nah, yang pertama, di situ ada 3 poin. Yang pertama, kompleksitas isu. Nah, apa itu kompleksitas isu? Teman-teman sekalian, kompleksitas isu itu adalah masalah yang dihadapi semakin beragam dan saling terkait, membutuhkan pendidikan atau pendekatan yang lebih efektif. Maksudnya di sini adalah masalah yang kita hadapi itu semakin beragam atau semakin banyak, semakin meluas dari berbagai, bukan dari satu masalah saja, namun masalah itu ada beberapa masalah. Kemudian poin yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Seperti yang kita ketahui bahwa tentunya kalau kurang anggaran atau kurang sumber daya itu kan itu bisa juga menjadi sebuah hambatan kan gitu. Kemudian resistensi perubahan, budaya, organisasi yang kaku itu juga mengakibatkan atau menjadi sebuah tantangan dalam perubahan sistem ekologi itu sendiri. Nah, timbul pertanyaan, apa peran teknologi dan inovasi dalam menghadapi tantangan perubahan sistem ekologi tersebut? Nah, jawabannya simpel. Apa peran teknologi dan inovasi dalam menghadapi tantangan perubahan sistem ekologi? Nah, tentunya di sini kita berbicara tentang tantangan dari maksudnya peran dari teknologi itu sendiri untuk menghadapi perubahan sistem ekologi. Yang pertama, peran teknologinya adalah pemantauan dan pengumpulan data. Maksudnya di sini hal ini membantu mengidentifikasi perubahan, tren dan ancaman terhadap ekosistem secara lebih akurat. Kemudian ada poin selanjutnya keterlibatan masyarakat. Kemudian teknologi dapat memfasilitas partisipasi publik dan pengambilan keputusan terkait isu-isu tersebut. Kemudian kawan-kawan sekalian, ada diseminasi pengetahuan. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan penyebaran pengetahuan, pendidikan dan kesadaran publik tentang isu-isu secara lebih luas. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, zaman sekarang kan teknologi itu sudah lebih canggih, sudah lebih modern, sudah lebih maju dari zaman-zaman sebelumnya. Nah, dengan adanya teknologi yang sudah memadai, maka kita dapat mengakses seluruh informasi atau berita-berita yang dapat kita pahami. Terima kasih, itu saja pendapat saya tentang hambatan atau tantangan dalam perubahan sistem ekologi administrasi negara. Ini saya sedikit ingin menerangkan apa saja fungsi organisasi dalam administrasi negara. Fungsi organisasi dalam administrasi negara itu ada 4 poin. Yang pertama ada perumusan kebijakan, yang kedua ada koordinasi program, yang ketiga ada pengawasan dan evaluasi, dan yang keempat ada peningkatan kapasitas. Perumusan kebijakan untuk menganalisis data, mengevaluasi opsi, dan menetapkan arahan strategis. Yang kedua, koordinasi program.
organisasi program itu untuk mengintegrasikan berbagai inisiatif dan memastikan sinergi di seluruh lembaga. Yang ketiga ada pengawasan dan evaluasi. Apa itu pengawasan dan evaluasi? Untuk memantau implementasi dan mengukur dampak dari tindakan yang diambil. Dan yang keempat ada peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas itu untuk mengembangkan kemampuan pegawai dan meningkatkan efisiensi organisasi. Nah, di sini pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya itu apa sih peran utama organisasi dalam administrasi negara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama ada struktur dan koordinasi, yaitu untuk memfasilitasi dan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan secara terstruktur. Nah, yang kedua ada akuntabilitas dan kontrol. Akuntabilitas dan kontrol itu untuk menetapkan mekanisme pertanggungjawaban dan mengontrol atas kinerja organisasi pemerintah. Nah, yang ketiga ada yaitu beradaptasi dengan lingkungan eksternal seperti sosial dan teknologi. Nah, itu saja dari jawaban saya. Kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.